Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai coding. Jadi coding merupakan fitur penting di NVivo mungkin yang utama dan merupakan aktivitas utama di NVivo. Jadi akan menghabiskan waktu yang lama untuk coding. Namun sebelum kita melakukan coding, kita harus bisa membuat coding tersebut. Jadi ada beberapa cara untuk membuat coding. Seperti pada video mind map, kita bisa melakukan atau membuat coding berdasarkan mind map yang kita gunakan. Di sini kita akan bisa menentukan parent-child relationship codes atau nodes. Jadi di NVivo ada dua macam code, ada yang disebut dengan parent, ada yang disebut dengan child. Jadi ini ada induknya, kemudian ini adalah cabangnya kalau misalkan di mind map. Nah, kalau di mind map kita melakukan membuat code secara otomatis gitu. Nah, bagaimana caranya kita untuk melakukan atau menambahkan code misalkan di tengah-tengah proses kita menganalisis suatu file. Salah satu caranya adalah kita bisa masuk ke folder codes, kemudian kita new codes. Misalkan kita akan menambahkan tanaman, misalkan plant. Nah, salah satu juga yang cukup penting jika kita membuat banyak codes itu adalah nickname. Nanti kita akan mudah dalam memanggil atau mengetikkan code yang panjang, misalkan PL. Nah, kita juga bisa menentukan warnanya, misalkan di sini green. Kita muncul, sudah muncul. Nah, kemudian kita sudah berhasil membuat code. Kemudian kita harus bisa juga mengorganisasi code-code tersebut dalam parent-child relationship itu. Jadi misalkan kita memindahkan plant ini ke animal misalkan, contohnya sebagai contoh. Nah, kita bisa melakukan drag and drop, nah, sehingga plant menjadi bagian dari parent code ecosystem. Nah, kemudian setelah kita berhasil, bagaimana caranya kita menghapus code tersebut. Misalkan kita plant, kita hapus, kita bisa delete langsung. Nah, itu adalah cara bagaimana kita membuat codes di NVivo. Setelah berhasil membuat codes, kita akan melakukan coding di salah satu file. Misalkan kita mulai dari publikasi. Misalkan kita mulai dengan file jurnal Harvey. Misalkan kita ingin coding mengenai burung, atau misalkan tentang agroforestry. Kita contohkan saja. Misalkan kita baca, kemudian ini penting untuk kita tahu, misalkan ini sebagai
agroforestry. Kita akan coding ini menjadi agroforestry. Kita klik code, kemudian kita pilih agroforestry. Sudah berhasil kita code, kemudian kita akan di sini adalah place-nya, kita code juga, misalkan saja itu adalah forest. Ini hanya sebagai contoh bagaimana kita melakukan coding. Nah, kemudian misalkan di sini coding juga, namun kita menggunakannya di sini. Di bawah ini kita bisa menggunakan nya sebagai coding. Misalkan kita ingin coding sebagai nodes, kemudian kita pilih, misalkan kalau tidak hafal kita bisa klik ini. Nah, kita bisa pilih. Nah, tadi apa yang kita ketikkan untuk nickname itu berguna ketika kita menuliskan. Nah, oke, kemudian klik di sini code. Nah, misalkan dari sini kita tidak tahu mana bagian yang sudah di code, mana yang tidak. Jadi kita bisa melihat di coding stripe-nya, kemudian kita lihat misalkan all coding, jadi semuanya, atau coding yang baru, dan bisa juga kita hanya beberapa coding. Misalkan kita sekarang lihat semua coding, dan di sini kita bisa melihat ada di bagian sini ada coding forest, kemudian agroforestry. Nah, ini adalah yang telah kita berhasil coding. Nah, untuk melihat bagian mana atau kalimat mana yang kita coding, kita bisa lihat di highlight. Kemudian misalkan all coding. Jadi forest ini, kalimat ini, kemudian agroforestry ada 2. Nah, jadi kita bisa melihatnya. Baik, dalam video kali ini kita sudah bisa mengetahui apa itu yang disebut coding, fungsinya seperti apa, kemudian bagaimana kita membuat coding baru, selain dari membuat mind map, kemudian kita juga bisa melakukan parent-child relationship dari code, bagaimana cara menghapus code, kemudian bagaimana kita menandai beberapa bagian file untuk menjadi code. Nah, itu adalah cara kita untuk membuat coding. Baik, sekian untuk video kali ini. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai coding, cara melihat coding dan lain-lain pada video berikutnya.